Kreativitas tanpa batas. Halo semuanya, kembali lagi di TRM Podcast Season 2. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Beliau bukan sembarang beliau. Langsung saja kita kenalin, ini dia. Oke, bisa langsung kenalan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tieti Kurnia Nuraziza dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Semester? Aku semester 6. Semester 6 berarti Betul. TRM tingkat pertama. Nih. Berarti panggilannya siapa? Aku biasa dipanggil Nia. Nia. Iya. Biar enak aja gitu ya. Benar, Jadi karena dipanggil kalau Tieti kan susah gitu ya. susah ya. Jadi Kak Nia aja. Betul. Kak Nia hari ini puasa nggak? Insya Allah puasa. Puasa. Udah bolong atau alhamdulillah sampai saat ini masih full lancar? Udah bolong sih. Malah waktu awalan, aduh. Oh, gara-gara itu ya. Biasalah cewek. Biasa ya perempuan ya. Kak Nia nih, berarti kan udah sebagai mahasiswa TRM yang paling tinggi. Nah, Betul. udah pusing belum semester 6? Itu pasti. Pasti. Karena kan menurut aku nih multimedia ini kayak hal baru buat aku gitu. Waktu pas pertama masuk TRM itu jalur apa Kak Nia? Dulu aku keterima di TRM itu jalur SNBT. SNBT. Itu pilihan Kedua. Betul. Tapi emang pilihan pertama juga PNC apa bukan? Ada kampus lain. Oh, kampus lain. Cuman keterimanya di PNC. Alhamdulillahnya di PNC. Alhamdulillah. Karena kan dari Ya. orang tua juga nggak boleh jauh-jauh dari rumah gitu. Oke. Tapi selama berkuliah di PNC, di TRM itu lancar-lancar aja kan? Aman-aman aja gitu, nggak ada kendala atau apa? Alhamdulillah sih selama ini aman aja. Aman aja kan? Aman aja. IPK aman nggak? Aman aja. Aman banget. Aman Boleh dong banget. spill berapa nih? Aduh, berapa ya? Berapa yuk? Alhamdulillahnya bisa di Seberapa? atas 3,5 lah. Wow. 3,5 ya tinggi ya. Di atas itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semester 6 berarti semester depan udah magang dong. Iya. Udah ada ini pandangan kira-kira mau magang di mana nih? Atau punya planning dari jauh-jauh hari? Kalau gambaran aku tapi belum spesifik banget sih, kayak pengen di bidang animasi ya, kayak Animasi? 3D gitu. Oh. Atau enggak di bidang broadcasting gitu. Tapi ya Untuk entahlah tempatnya? nanti kedepannya gimana. Tapi untuk perusahaan atau tempatnya itu udah tahu kira-kira mau di mana nih, di luar Cilacap atau ada perusahaan yang mungkin udah ditargetin dari Kak Nia sendiri? Kalau perusahaannya sih belum ya sejauh ini. Tapi kalau untuk tempatnya aku sih pinginnya di luar Cilacap. Karena biar ya apa Biar ya? mencoba hal baru nggak sih? Mencoba hal baru Iya, gitu. soalnya kalau di Cilacap tuh ya selain faktor karena kurang juga ya perusahaan-perusahaan yang mungkin betul. benefitnya kurang, pengen nyoba lah di Pengen luar. nyoba lah, apalagi kan aku asli Cilacap Asli ya. Cilacap, Jadi ya pengen keluar sebentar lah dari Cilacap gitu. Bosan ya gitu ya di Bosan Cilacap. banget. Aduh. Berarti Kak Nia ini tadi bilang katanya mau magang di perusahaan yang ada kaitannya sama animasi. Ya. Berarti Kak Nia ini seneng dong sama animasi. Bilang seneng. Cuman ya aku sih seneng di animasi karena menurutku tuh animasi kayak ada tantangan tersendiri loh, dari kita perencanaannya mau apa, terus bikin objeknya, habis tuh kayak atur-atur lain sebagainya gitu sih. Berarti mata kuliah animasi ya yang paling suka, yang paling favorit dari Kak Nia. Apa ada lagi mata kuliah favorit? Yang paling favorit sih semuanya favorit, Favorit gak sih? ya? Ya, kan kita harus menikmati apa Iya, yang kita. betul. Bener gak? Benar. Cuman yang menurutku paling challenging dan aku penasaran itu di bidang animasi itu gitu. Tapi sebelumnya udah punya basic gitu. Berarti apa belajar dari nol nih dari Kak Nia?
Aku di multimedia ini dari nol sih, Dari apalagi nol. untuk animasi. Dulu lulusan apa? SMA apa? Aku dulu lulusan SMA IT. Oh SMA IT. Hmm. Ya IT ya Islam IT, terpadu ya, Islam bukan terpadu, bukan bukan IT. IT. Beda. Beda ya. Oke, selama di TRM berarti kan udah mempelajari atau praktik langsung membuat animasi. Betul. Nah, udah bikin animasi apa aja? Aduh, aku baru bikin animasi-animasi yang tugas-tugas aja sih. Belum yang aku pengen bikin terus tiba-tiba aku bikin, belum seniat itu gitu. Kalau itu tugasnya biasanya tuh ngapain tuh? Tugas animasinya bikin film Tugasnya. kah? Bikin apa? Enggak dong, Objek. bikin objek 3 dimensi gitu. Berarti kayak bikin objek orang atau Betul, bikin orang, benda-benda. bikin objek gitu. Objek yang dibikin ini gak sih video gitu? Apa Iya. yang cuma objek biasa aja? Baru objek biasa aja. Oh, biasa aja. Nah, makanya pengen belajar lagi nih biar bisa nanti bergerak lah atau bisa dibikin film animasi dan lain sebagainya gitu. Nah, Kania selain kuliah ikut organisasi nggak sebelumnya? Kalau sekarang aku udah demisioner. Oh, udah demisioner, Tapi oke. dulu Ya. aku pernah ikut himpunan mahasiswa di Himatris. Himatris. Betul. Berarti itu periode 2024 ya? Apa Iya, iya ya 2024 2025. Benar kan? Betul. Waktu itu di Himatris jadi apa jabatannya? Dulu aku jadi penanggung jawab prodi teknologi rekayasa multimedia. Berarti penanggung jawab prodi tingkat pertama dong. Nah itu gimana kok bisa jadi PJ? Apa? Aku PJ kedua berarti. Oh, PJ Tapi kedua. yang pertama itu bukan dari multimedia. Karena Dari mana? dulu belum ada mahasiswanya kan. Apalagi kita angkatan pertama. Dulu dari TI. Oh TI. Terus baru yang kedua aku gitu. Berarti itu pas Dari TRM. PJ Kania masih semester 1 ya? Pas baru awal masuk Himatris berarti kan? Iya gak sih? Apanya? Apanya nih? Itu PJ-nya, PJ yang Iya, ya kan? benar-benar. Iya kan benar. Benar. Ya, berarti pas Kania masih apa? Semester 1 sama semester ya, 2 lah itu pengurus jadi. muda kan berarti udah jadi PJ TRM, tapi kan yang pengurus intinya itu masih PJ dari TI ya. Oke. Nah, kok bisa jadi PJ itu gimana nih ceritanya? Ceritanya karena apa ya dulu tuh, karena ya aku emang milih jadi PJTRM. Terus kayak dipilih juga jadi PJTRM gitu sih. Berarti ada keinginan sendiri juga gak sih? Ada. Nah, terus pas udah jadi PJ gimana? Pas udah jadi PJ seneng. Maksudnya kayak ya seneng kan? Seneng terus ada ini gak sih beban tersendiri gitu? Kan PJ ya otomatis kayak yang mengurusi prodi ya, atau yang menanggung jawab ya terkait mahasiswa-mahasiswanya gitu. Jadi membantu Kaprodi juga kan. Betul. Kayak aku tuh waktu jadi PJ, aku pasti punya rasa tanggung jawab dong. Ya. Karena aku megang satu prodi gitu. Terus kan untuk ngelaksanain otomatis ada proker-proker di mana aku yang megang di situ. Bukan aku yang megang sih, kayak aku lebih bertanggung jawab di proker itu gitu. Nah itu ada faktor yang bikin selama jadi PJ itu apa ya? Tantangan ya selama jadi PJ itu gimana tuh? Tantangannya nih selama aku ngerjain proker-proker dari PJTRM tersendiri, aku kan harus, misalnya ada proker, aku di sini harus menyatukan pikiran-pikiran kepala dari teman-temanku, biar mereka itu mau membantu aku dan bekerja untuk prodi lah, bukan bekerja sih, kayak ya untuk membantu untuk melaksanakan proker itu gitu. Itu selama ini berarti prokernya apa aja? Prokernya PJ Prodi itu ada ospek prodi, ya, ospek prodi. habis itu disnatalis prodi, sama yang terakhir itu ada makra prodi. Nah, Paling berat dari antara tiga itu apa? paling berat itu makra prodi. Makra prodi, kenapa tuh? Karena kan kita, aku sama teman-teman harus
merencanakan. Apalagi itu nggak sih berarti? Oh ya, itu pas angkatanku ya. Iya, ngurusin angkatanmu, Iya. ngurusin. Berarti waktu pas angkatan pertama TRM itu nggak ada makrab prodi ya? Enggak, waktu zamanku itu masih makrab ini Jurusan ya? jurusan. Jurusan. Jadi waktu itu baru ada 4 jurusan kan di CKB. Nah, itu jadi satu makrabnya di Gedung Putih gitu. Nah itu kenapa bisa sekarang kan udah ganti kan, nggak ada makrab jurusan, ada makrab prodi. Itu alasannya tahu nggak kenapa? Alasannya itu karena di JKB kan udah banyak nih apa prodinya. prodi-prodinya, ada TRM, RKS, terus akuntansi sama TI, terus apalagi sekarang yang terbaru ada TRPL. TRPL ya. Nah itu kan kalau kita jadi satu ya berat gak sih? Berat, betul. Ngurusin 5 prodi jadi Iya, iya. satu, apalagi tempatnya untuk di yang deket-deket Cilacap tuh Minim kayaknya lah ya. minim yang bisa menampung anak sebanyak itu gitu. Betul. Jadi Jadi biar lebih efektif. efektif. Nah, Jadi kan makrab prodi. Betul. Gitu. Nah itu pas makrab prodi TRM berarti kan ngurusin angkatanku nih. Itu ada apa ya? Keluh kesahnya nggak sih pas waktu ngurusin angkatanku gitu kan? Ya mungkin dari pas sebelum makrab deh osprot dulu. Itu ada ini enggak? waktu osprot pantangannya sih waktu itu karena banyak prodi nih pada ospek prodi juga, kita itu kesusahan mencari tempat. Susah mencari Nah, tempat. tapi Oke. alhamdulillahnya kita dapet. Heeh. Itu pun kita nggak bisa ngambil di hari Sabtu atau Minggu dan kita bisa dibilang agak terlambat lah ada ospeknya. Kita ambil di hari Jumat dan di ruang auditorium waktu itu masih cukup kan, Masih cukup, waktu ya. angkatan kalian tuh. Udah sih itu sih waktu ospek waktu itu. Berarti hanya masalah Tempat. keterlambatan itu juga apa tempat ya buat Tempat. nyewa tempat. Oke. Terus kan berarti abis apa ya? Ospek terus Senat ya? Apa? makrab. Oh, makrab dulu ya. Mm-mm. Nah selama pas makrab itu gimana nih ngurusin? Berarti kan ya kan angkatan pertama TRM kan 2 kelas. Iya. Nah angkatanku kan udah 3 kelas nih. Ngurusin 3 kelas sekitar 96 orang mahasiswa lah ya. Nah itu gimana tuh? Waktu itu kan berarti kalau nggak salah tuh panitia sekitar 20 sampai 30 ngurusin angkatan kalian yang jumlahnya 3 kelas, 96 berarti ya. Iya 96. Di situ pantangannya sih kayak kita cari tempatnya, otomatis ada di tempat ini ternyata kurang kuotanya, terus di tempat ini ternyata tanggal segini udah di booking sama yang lain gitu. Akhirnya alhamdulillah dapet di tempat itu. Waktu itu di Gedung Putih Kebun Raya Batu Raden gitu kan. Betul. Abis itu transportasi, kebetulan kan transportasi ke sana itu susah kalau bisnya yang gede itu. Iya. Nah jadi di situ kita harus cari Mm. bis yang ukurannya Kecil lah, medium. medium lah ya. Betul, di situ sih. Ya, Tapi selama pas sepanjang proses kegiatan acara itu sudah di sana itu gimana? waktu udah di Ada sana. masalah nggak, ada problem gitu yang mungkin sangat-sangat harus dievaluasi ke depannya? Aduh, alhamdulillahnya sih setelah acara di sana kita have fun terus ya pada sana semua lah. Cuman mungkin ada keterlambatan waktu sedikit ngaret lah. Itu gara-gara pas berangkat berarti ya? Waktu kita berangkat terus di sana nunggu dosen-dosen tamu undangan iya, gitu. iya. Nah, kita kan kita baru mulai waktu tamu undangan datang. Datangnya itu kan harusnya mulai Mulai habis tuh setelah siang. setelah istirahat, sholat makan, Iya. itu harus mulai. Cuman gara-gara Cuman karena itu jadi ngaret. jadi ngaret gitu, jadi harus nunggu tamu undangannya dulu ya. Betul. Oke. Tapi alhamdulillah sih selama perjalanan itu nggak ada kendala sih ya. Jadi misalnya berangkat pulang itu aman. Aman gitu. semua, Nggak ada aman kendala banget. mogok, nggak ada kendala Nggak ada. apalah. Nggak ada. Nah terus setelah ini kan disnat nih. Kebetulan kan disnat TRM berarti kan yang pertama ya. Ya nggak sih? Disnat yang kedua. Yang kedua Jadi gimana? prokerku. Hmm. Tapi yang melaksanakan itu aku bareng PJ selanjutnya gitu.
Oh, Yang selanjutnya yang sebelumnya ada, cuman itu tuh waktu itu prokernya yang sebelumnya. PJ Oh berarti sebelumnya mas gitu. pas Tisna pertama itu prokernya ini ya yang Iya, yang sebelumnya. sebelumnya ya. Cuma kan ikut terlibat gak sih apa? Ikut. kan? Ya itu berarti pertama kali sih. Itu kan pertama kali ya kan gak ada pandangan sebelumnya nih karena kan masih 1 tahun kan masih muda banget waktu itu. Nah itu untuk cara merencanakannya itu seperti apa tuh? Mulai dari proses awal planning kita bikin konsep kayak gitu. Kan caranya sih aku kayak bilang dulu lah ke teman. Enggak, kita waktu itu dikumpulin. Ini nih kita mau ada disnatalis. Yang pertama nih gitu. Iya. Oh iya. Terus dibikinlah panitia sama yang PJ sebelumnya. Oke. Udah dibikin di situ. Cuman kan kebetulan PJ sebelumnya ini sibuk. Jadi otomatis si ketuanya ini yang lebih ngurusin lah. Oke. Udah di situ ya alhamdulillah berjalan dengan lancar sih. Semua teman-teman excited. Cuman kendalanya ada beberapa teman-teman yang nggak bisa hadir gitu. Teman-teman panitia apa teman-teman apa? Kan kita jadi ngundang panitia, ya? tapi kita juga jadi peserta. Karena kan iya sih. waktu itu Belum kita ada ya? masih satu angkatan. Oh, iya. Masih berapa berarti? Sekitar berapa? Sekitar 60, 60-an, ha. 67 ya? 60-an? 64 gak sih? 64 tahun ya, 64. Ya 62, 63 lah, segituan lah. Tapi kan waktu itu calon mahasiswa baru juga boleh hadir kan? Ya gak sih? Kan waktu itu udah pengumuman SNBP ya? Betul. Itu pada hadir. Cuman dari kita kayak kurang briefing lah. Jadi waktu istirahat harusnya mereka itu nunggu dulu di situ. Terus tapi merekanya udah pada pulang. Jadinya ya udah kita kayak panitia bikin acara buat panitia gitu loh. Karena dari teman-teman kita udah banyak yang pulang dan dari adik-adik juga pada udah pulang gitu. Iya, tapi happy gak sih maksudnya? Ya walaupun itu dari kita buat kita sendiri gitu. Bener. Ya kan? Happy banget sih, kan? happy. Kalau dibandingin sama yang di senat yang kedua, itu lebih hektik mana tuh lebih? Kan berarti yang kedua itu prokernya kan ya kan? Iya, Ya kan? lebih hektik yang ini sih, yang kedua. Soalnya kan udah lebih banyak mahasiswanya. Terus ada lomba-lomba juga nih sebelumnya. Oh iya. Lomba Tahun lalu ML ya? nggak ada lomba ya? Nggak ada dong. Karena Cuma 2 kelas. Cuma 2 kelas ya. tahun kemarin itu lomba ada berapa ya? 3 kategori lomba nggak sih? Aku lupa. Iya ya. Mobile Legend. Mobile Legend Terus PES. PES sama Football, badminton. Badminton ya? Iya. Ya berarti 3 ya. Kurang lebih 3. Terus ada acara puncak. Acara puncak. Berarti kan waktu itu 2 hari ya? 2 hari. Sama ada pameran. Sampai malam kan. Sampai malam. Keren sih itu. Ya, Asik sih. Gokil. Gokil kan. Gokil. Kan berarti waktu pas Kania kemarin itu kan udah jadi pengurus inti. Nah yang pengurus muda PJTRM juga ikut terlibat nggak? Ikut. Ini waktu di acara Disnatalis. Yang pengurus muda berarti yang sekarang jadi pengurus inti dia terlibat di situ dia jadi ketuanya gitu. Jadi aku cuman kayak memantau lah ini gimana lancar atau enggak gitu. Jadi ya dari Disnat terus sampai yang tahun kemarin tuh dari Disnat sampai Makarib itu udah diurus sama PJ yang angkatan bawahnya kan ya. Benar. Nah selama jadi PJ nih selain proker ya selain mengurusi proker kan mungkin ada ini gak sih kayak masalah atau keluh kesah dari mahasiswa TRM mungkin yang langsung koordinasi sama PJ itu ada nggak waktu pas kan ya jadi PJ? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Lupa deh. Aduh lupa nih. Mungkin kalau ada sih ada waktu itu ada. Ya masalahnya ada lah gitu. Ada yang mengeluhkan Kak ini gimana, tolong dong bilangin ke ini, sampaikan. Akhirnya aku ya udah menyelesaikan itu kayak aku tanya dulu nih anaknya gimana. Terus aku bilanglah ke Kaprodi, terus gimana yang baik gitu. Udah sih itu aja sebenarnya. Berarti kalau PJ ini satu fungsinya selain kita mengurusi proker-proker prodi,
Itu juga kita sebagai ini gak sih? Mediator gitu ya? Iya. Bisa dibilang ya, mediator Benar. dari mungkin teman-teman mahasiswa TRM yang Ke seangkatan. kaprodi atau ke himpunan gitu loh, himpunan gitu biar ya. lebih gampang lah tersalurnya gitu. Oke. Kalau PJ itu berarti udah dari tahun kapan sih itu udah sebelum TRM itu udah ada PJ? Pas masih Berarti sebelum angkatanku masuk itu udah ada PJ. udah ada PJ. Tapi belum seintens yang waktu angkatanku gitu. Kayak ya udah ada PJ gitu. Karena emang masih awal-awal juga sih waktu itu. Masih awal banget. Oke. Lagi ya. Mungkin ada pesan-pesan gak nih untuk PJ, untuk apa PJ angkatan bawah kan ya? Pesan kesan menurutku semangat. Jadi PJ kalian harus semangat. Terus apa ya? Kalau bisa rendahin bukan emosi, kayak ya apa namanya tuh, Rendah hati. Apa? ya gitulah. Ya. Terus Dengerin lah kata teman-teman gitu, rendahin emosi kalian, terus hilangin keegoisan kalian gitu, jadiin penengah untuk teman-teman kalian gitu. Ini ya semangat aja untuk PJ-PJ yang baru, PJ-PJ sekarang dan PJ-PJ muda gitu. ya intinya saling ini aja sih ya, jangan ada miskom juga. Bener. Komunikasinya tuh Yang dijaga baik. dengan baik kan. Betul. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang sulit diselesaikan, entah masalah pribadi atau masalah kita dengan dengan teman, dengan dosen, dengan ini tuh apa yang ingin kita sampaikan gitu. Iya. PJ ini sebagai Penengah lah. ya. Oke. Terakhir nih, pesan untuk adik tingkat. Untuk adik tingkat angkatan berapa berarti? Ya, Angkatan dari kedua, angkatan ketiga. angkatan ketiga. Kalian tetap semangat kuliahnya, fokus kuliah, pinter-pinter bagi waktu kuliah, kerjaan tugas, sama masalah pribadi, urusan pribadi. Jangan sampai jangan sampai Ada masalah. gitu. Sebenarnya tuh faktor mahasiswa nih, faktor masalah mahasiswa yang paling sering terjadi masalah itu apa sih? Pasti sama deh di angkatanmu deh. Apa ya? Kita tuh suka datang tepat waktu. Tepat waktu. Jadi waktunya masuk jam 7, udah dari dosen jam 7, kita juga datangnya jam 7. Itu memang masalah internasional gak sih? Bener. Itu kayaknya di 3 angkatan gitu semua gak sih? Iya. Tapi selain masalah kayak gitu, masalah waktu, ada masalah yang lain gak? Yang mungkin masalah-masalah paling berat lah, paling sulit diselesaikan, ada gak? Misalnya selain kannya jadi PJ, mungkin PJ selanjutnya itu. Menurutku sih belum ada ya. Belum ada ya? Mungkin di PJ angkatan bawah mungkin ya? Iya, nanti tanyain aja ya sama Mungkin yang angkatan. Iya. Oke. Nah, Berarti ya itu aja ya? itu Nggak aja. Nggak ada lagi? Nggak, udah. Semangat, intinya kalian semua semangat. Belajar. Oke. Ya terima kasih kan ya udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara TRM Podcast. Aduh. Selanjutnya kita mungkin mengundang PJ berikutnya ya, PJ yang angkatan 2025 dan angkatan 2026 sekarang ya. Kita tunggu aja nanti. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita hari ini. Buat teman-teman jaga kesehatan, jangan lupa semangat dan jangan sampai puasanya bolong karena sebentar lagi kita udah di pertengahan bulan Ramadan ya. Betul. Kita bentar lagi kita udah ada di tengah-tengah nih ya, jangan sampai bolong. Banyak-banyak ibadah. Banyak-banyak ibadah. Jangan bolong-bolong. Ya, betul. Ya, mungkin sebelum ditutup kita jargon dulu gak sih? Gimana nih?
Bersama tamu TRM, ceritanya. TRM, oke. Iya, TRM dong. Siapa nih yang mau mimpin? Kamu dong. Oke. Tahu kan jargonnya? Tahu. Ya kali nggak tahu. Kalau ini berarti aku bilang dulu ya, ntar bareng. Ya, lihat ke kamera tengah. Oke. Ya. Teknologi rekayasa multimedia. Kreativitas tanpa batas. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye, see you.